Mas unit Bit FI ya. Nek ora salah nggih wong Weleri, intine daerah Weleri lah. Weleri Ninti ora paham aku intine unit iki rene rene iki intine kan kasar bagian CVT mungkin prediksi karang mungkin sing duwe kan ndak begitu paham masalah mesinnya. Ketika tak cek mas, monggo video ini jenengan bisa disampaikan ke pemiliknya karena unit ini kan bukan punya jenengan loh, ini kan punya mungkin saudara atau kerabat jenengan. Ini video sing tak kirim sampai ke sing ning bersangkutan terus history iki tolong disampaikan. Intine iki masalah iki aku tak goleke piston sing original, aku ora seneng sing non original. Nek khusus injeksi wajib original mas, paling selisih yo sithik, selisih nggur paling larangnya saya ketahui. Intine tak kerjake secara maksimal. Sing pertama aku jaga nama jenengan selaku rekomendasi garap ning aku wis ngono tok kuwi mas. Intinya main foto-foto penake ketika jenengan kok bawa unit ning tempatku, misalnya kok gen kerabatin jenengan, gen sedulurin jenengan, gen koncone jenengan, tak garap secara maksimal mas. Sing pertama aku pengen menjaga nama baikin jenengan, aku asal nggarap. Misalnya kok asal nggarap, sing pertama disalahke sapa mas? Sing nggawa mesti sing nudui lah. Makanya tak kerjake secara maksimal, ora iso ready langsung 1 hari mas, mungkin yo antara 2-3 hari lah. Intinya terus tak cek maksimal pek unit ini bener-bener awet. Nek awet kan sampean ora untuk komplain, terus ora bakal diseneni, ora bakal disalah casing duwe unit lah. Intinya ngono kuwi wis mas, matur nuwun. Intine video iki kok sampai ke sing duwe motor terus estimasine wis tak sampaikan jenengan. Wis ngono wis, matur nuwun. Intine tak tangani unitnya, segera tak bawa ning tukang kolter. Terus iki engko tak cek kompresine, nek misalnya bos klepe longgar ya tak ganti, nek ora longgar ya rasa ganti, cukup skru klep terus resiki lah. Intinya kok tak cek mas. Nek iki fix mas, tetep bocor kompresi ini, tetep bocor kompresi dinamisi bocor, kompresi statisnya bocor, kompresi dinamis juga bocor. Intinya loro-loro nih mas, antara kompresi dinamis dan kompresi statis bocor kabeh. Wis notok kuwi. Dadi motor ya ora iso mlaku bebar blas mas, berbet-bet walaupun di scanner tidak ada kode kerusakan. Terus tekanan full pump yo aman. Ya ngono kuwi. Dan misalnya meh di ultrasonic injektor terus meh diganti saringan injektor ya percuma. Entek duit akeh misalnya sampai 300 motor ora maksimalan iki mas. Iki paling ya estimasine ya kurang luwih di angka 600-an lah mas. Nek misalnya tambah aki lain sebagainya, tambah rumah kae, nek iki belah tengah paling yo ganti sil kanan kiri. Wis ngono tok mas. Oke mas, unit Bit FI mas punya jenengan tak belah mesin tengah mas, tak belah mesin tengah. Kalau saya mas ganti piston wajib ngecek di bagian internal engine mas, khususnya di bagian kalter tengah mas, punya jenengan monggo. Nek misalnya kok ini dibiarkan cuman ganti piston mas tanpa ngecek internal engine, terus tanpa ngecek bagian mangkok oli, biasa nih mas ndak begitu awet. Misalnya mau pakai piston original maupun yang non original ndak bakal awet. Nah ini mas, nanti punya jenengan tak bersihkan secara maksimal, kemungkinan besar efek dari pemakaian oli ya. Oli mas, oli pemakaian oli ya yang sering mungkin gonta ganti merek atau dengan kualitas yang buruk mas. Punya jenengan monggo dah, banyak residu, banyak kotoran. Terus niki mas punya jenengan bagian mangkok oli mas, mangkok oli ya, Matic Honda maupun Yamaha yang all ya. Kalau Matic Honda di bawah tahun 2020 masih menggunakan mangkok oli mas untuk membasahi big end. Intinya dari sini ya, dari sini itu oli masuk ditransfer, kemudian masuk ke bagian mangkok oli, kemudian di sini juga ada outputnya, kemudian lewat big end terus membasahi bagian boring atau silinder piston. Nah punya jenengan kebetulan tak buka mas. Nah salah satu alasan aku buka mas, demi kenyamanan bersama, demi keawetan bersama unitnya mas. Nek misalnya cuman ganti piston ya tanpa belah tengah, bunuh diri asli mas, bunuh diri asli. Nah ini punya jenengan tak perlihatkan mas. Nah iya, nah ya mas punya jenengan, perhatikan mas.
hmm hmm tuh angel banget Mas ini jenengan ki. Nah kayak ora lari-lari. Nah ki Mas punya jenengan ki kotor banget mangkok oli ini Mas. Nah Mas, nah ya Mas, tapi belum begitu parah punya jenengan, tapi es ada kotoran Mas. Nah, ada kotoran efek mungkin dari pemakaian oli Mas, efek dari pemakaian oli mungkin kualitasnya tidak bagus. Nah, nah ini Mas punya jenengan. Nah ini Mas, mangkok oli iki Mas, mangkok oli ini kalau nggak dibersihkan itu ganti piston nggak bakal awet Mas, nggak bakal awet. Masalahnya nyawanya cuma di bagian mangkok oli ini Mas kalau metik, untuk membasahi bagian big end, stang piston, kemudian bagian blok blok silinder piston ya, blok piston. Nah, melalui gaya sentrifugal, gaya sentrik, gaya lontar, gaya putar. Nah, ketika mesin berputar dengan RPM tertentu, otomatis oli juga berputar, kemudian masuk melalui lubang big end dan piston, kemudian di sini outputnya, kemudian membasahi bagian buring atau linder, itulah istilahnya. Nah punya jenengan kotor Mas, makanya alasannya tak bongkar, mending jenengan nambah 100.000, nambah 100.000 ya Mas untuk jasa, nambah 100.000 untuk jasa penanganan membersihkan bagian mangkok oli, kemudian internalnya, kemudian sini. Nah kalau di total biayanya berapa Mas, misalnya belah mesinnya turun mesin ya, ganti piston Mas, misalnya katakan 200.000 jasanya. Ini tambahan ini Mas ya berarti 300.000 untuk jasanya, 300.000 belum misalnya nanti bahan-bahannya membersihkan ini kurang lebih di angka ya katakan 75.000 sampai 95.000, berarti butuh biaya kurang lebih 400.000 Mas, itu khusus untuk jasa dan membersihkan bagian ini, belum nanti Mas spare part kayak piston dan sebagainya. Nah itu Mas, hanya memberikan informasi, mudah-mudahan bermanfaat. Tuh wajib dibersihkan, cek bagian input jalur oli, kemudian outputnya cek Mas, wajib diganti piston baru. Nah ini bisa neh ya Mas. Nah sekali lagi Mas, sekali lagi nek cuman ganti piston tanpa belah mesin tengah seperti ini Mas, hasilnya tidak akan maksimal, kemudian piston tidak bakal awet Mas, apapun alasannya, apapun argumennya, aku sudah percaya Mas. Nah terkecuali bagian internalnya bersih, tapi bersih pun tidak menjamin Mas. Nah kotor terus, nah penentu Mas nyawane nih gini, misalnya cuma ganti piston tanpa belah mesin tengah, terus ngecek bagian pompa oli, bagian mangkok oli, ya bunuh diri. Contohnya iki Mas, kotor banget, wajib dibersihkan. Tujuannya biar mangkok oli itu bisa menampung oli secara maksimal dengan volume yang sudah ditentukan, dengan pola mangkok oli. Ketika terjadi banyak penyumbatan residu ya oli tidak akan maksimal Mas untuk masuk ke bagian big end dengan cara gaya sentrik atau gaya putar ya, seperti itu Mas. Wajib belah mesin walaupun cuma ganti piston. Nah kita kai edukasi Mas, tak kai edukasi. Jadi nih misalnya ono mekanik sing ngomong, terus terutama biasanya aku sering ngomong Mas, piston yang jenengan gue statu Mas, piston yang jenengan gue wis baret, tapi orang ngebul. Contohnya iki Mas, iki piston iki bahas khusus sing injeksi Mas, sing non injeksi ora usah dibahas ya. Yo intinya khusus bahas metik Honda sih lah, ora usah bahas sing non metik. Sebenernya yo koyo KPH iki wis podo ae Mas, tanpa baret dia ndak mengeluarkan asap putih. Contohnya kayak BTK Mas, padahal pistonnya kan parah tapi ora ngebul. Masalahnya apa Mas, ring Mas, ring kompresi niki iso nahan, nahan sebagian, cuman RPM tinggi gue ngebul tapi tipis-tipis putih ngono kuwi lho Mas, ora ngebul kaya Honda Grand sing bodol ngono wae.